yatamatsalu rajulan ing wong lanang. Rajulan ing wong lanang fayukallimu mongko ngomongi sapa rajul utawa malak ya si Mas. Fayukallimu mongko ngomongi sapa malak ni ing ingsun fa'ai mongko apal sapa ingsun. Fa'ai mongko apal sapa ingsun ma ing barang yaqulu kang ngucap sapa malak ing ma. Yaqulu kang ngucap sapa malak ing ma. Qalat dawuh Aisyah radhiyallahu anha sinten Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Walaqad ra'aitu lan yakti teman-teman weruh sapa ingsun. Walaqad ra'aitu lan yakti teman-teman weruh sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Hu ing Kanjeng Nabi weruh piye? Yanzilu tumurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi sing turun apa? Al wahyu. Apa wahyu? Al wahyu apa wahyu fil yaumis syadidil bardi ing dalem dina kang atis banget. Ing dalem dina kang atis banget. Fayafsimu mongko pedhot apa wahyu. Fayafsimu mongko pedhot apa wahyu anhu saking Kanjeng Nabi. Anhu saking Kanjeng Nabi. Wa inna jabinahu lan sak temene napa iki? Bathuke Kanjeng Nabi ngoten. Wa inna jabinahu lan sak temene bathuke Kanjeng Nabi laya tafassatu iku yakti mili apa jabinuhu laya tafassatu iku yakti mili apa jabinuhu araqan ing keringet. Araqan ing keringet. Nah, kemarin kita berkaitan dengan pembahasan niat. Apapun yang kita lakukan hendaknya diniati sebaik-baiknya biar muncul keberkahannya, biar muncul kebaikannya. Seperti dawuhnya Habib sinten niku, kalau kita tidak bisa melakukan niat dengan baik, kita niat seperti apa yang diniatkan oleh para salafus soleh. Paling gampang. Awak dewi juga seperti itu. Baca Tajridus Shoreh, baca kitab Sahih Bukhari, niatin apa? Niat diandel derek niati Imam Bukhari. Hadis yang kedua baru nyambung dengan hadis dengan judul bab yaitu kaifah. Nah, itu bagaimana wahyu temurun kepada Rasulullah pertama kali. Ini riwayat yang sangat masyhurah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan cerita dari Harits ibn Hisham. Annal Harits ibn Hisham. Mungkin Sayyidah Aisyah waktu itu melihat Harits bin Hisham nanya sama Rasulullah. Asal Anda tahu Harits bin Hisham itu siapa? Akhu Abi Jahlin wa syaqiquhu. Dia adalah saudara kandungnya Abu Jahal. Sing Abu Jahal ning neraka, sing dulure adike tegene swarga. Dadi sahabat. Kapan beliau masuk Islam? Aslama yaumal fathi. Beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Terkadang memang seperti itu. Ada orang terpaksa gabung dengan kekuatan besar karena kekuatannya sudah melemah. Dan tapi itu tidak menjadi penghalang bagi agama Islam untuk menerima orang-orang yang sudah terpojok. Paham sampean nggih? Kaya wong sing perang, kafir lawan karo wong Islam, kepojok meh dipateni, malah muni la ilaha illallah. Bagaimana sikap kita? Cabut pedangnya, jangan sampai diteruskan dipateni. Walaupun kita mungkin suudzon ya, la ilaha illallah ben cari aman wae kan ngoten. Tapi enggak. Memang itulah ciri khas daripada agama Islam, tidak suka menindas. Jadi sampean nek iso njaluk maaf, lho njaluk ngapurane etok-etokan niku wis jarke wae. Urusan ati kan urusan ndek Gusti Allah ngoten. Dene bariku
terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kembali kepada kenakalannya dulu, ya wes dielekno meneh sampai digebuki yo iku nek tingkat paling akhir. Tapi kalau kita terlalu suudzon enggak boleh. Nah, Harits bin Hisham masuk Islam pada Fathu Makkah. Tapi beliau menunjukkan walaupun dulu sebelum Fathu Makkah beliau itu kafir, wa kana min fudhala'is sahabah. Beliau pada akhirnya menjadi sahabat-sahabat, termasuk salah satu sahabat yang diagungkan. Jadi sahabat ini kok ono martabate dhewe-dhewe. Jadi gambarnya kayak awak dhewe ya. Ini gini sahabat niku ya ono kiyaine, ono santrine, ono ya ning pasar, ono wong premane ngoten biasa. Maka termasuk Harits bin Hisham ini termasuk min fudhala'is sahabah. Kenapa? Dia Islamnya baik yang pertama. Yang kedua dia menang nasab. Menang nasab. Nah, nasabnya dilalah apik. Dan yang ketiga dia menang nasib. Iya nasibnya apik. Untung pas Fathu Makkah masuk Islam. Makanya Kanjeng Nabi itu paling tidak suka kalau ada orang yang dulunya dimuliakan di agamanya atau dulunya dimuliakan di komunitasnya. Kemudian dia masuk Islam. Kok ora dimulyakno niku Kanjeng Nabi tidak seneng. Kita tempatkan mereka sesuai tempat mereka yang dulu. Strata sosialnya mereka dihormati, hormati ketika masuk Islam. Nah awak dhewe kan mboten ya. Kita tidak akan superior kalau belum jadi mudabir. Kita belum akan keren kalau belum jadi kelas 3 aliyah ngono. Sing cilik-cilik balai opet dikeplaki terus. Iki bar iki opet wis mikir aku jadi senior iki. Ngono ra. Ana cahanya redi bocah opet enggak seperti itu, Pon. Beliau Islamnya menjadi orang yang baik, wastusyhida fi futuhis Syam, dan bahkan beliau mati dalam keadaan syahid ketika pembebasan negeri Syam. Berarti apik wis sahabat syahid sisan. Tidak ada masalah beliau dengan Abu Jahal. Abu Jahal wis neraka-neraka, iki beliau tetap swarga. Nah, Harits bin Hisham ini kepo, nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi?" Nabi kalau jenengan dapat wahyu itu kayak apa? Caranya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Kaifa itu semua hal, koyo apa kan semua hal nggih. Faqala Rasulullah, maka Kanjeng Nabi jawab, ahyanan, terkadang yaktini mithla sholatil jaros. Wahyu itu datang, muqaddimahnya itu seperti suara lonceng yang berdentang. Nah awak dhewe alhamdulillah enggak pernah deket sama orang Kristiani nggih. Tapi kalau sing wong Kristen mungkin di Romawi itu suara lonceng itu keras. Nek sik kok kadon rak masalah tong. Iku ning ngene kuping masalahe. Makane dawe Kanjeng Nabi wa huwa asyadduhu alayya. Dan itu paling berat. Bayangno wong gember ning ngene sandingane rasane teng-tengan gitu. Apa meneh iki suara lonceng gedhi ning ngene sampingan. Ngene ngarep kuping. Bayangno wae. Hah? Sampean bisa bayangke kan, wa huwa asyaddu alayya. Jadi aja mbok mosok suara lonceng kok masih dadekno Kanjeng Nabi abotmu. Kan bayanganmu ngono. Lah abot wong encen kok kado enteng soalnya kok kadoan loncenge jal ngene kupingmu ngarep kupingmu kaya son ngene ngarep kupingmu terus gombar ngono. Wah. Jadi itu berat sekali. Fayafsimu anni. Akhirnya setelah suara itu hilang, kemudian fayafsimu anni, kemudian wahyu juga pergi, terus waqad wa'aitu anhu maqal, dan aku memahami wahyu tersebut. Jadi gini, terkadang coro Kanjeng Nabi datangnya wahyu itu seperti itu, ngaget. Mungkin pertanyaannya gini, Kanjeng Nabi kok nampa wahyu kok malah drodok koyo ngono iku maksudnya pripun? Di dalam syarahnya, faedahnya kenapa keadaannya itu seperti itu yang membuat Kanjeng Nabi menjadi berat menerima wahyu, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu bisa semakin tambah derajatnya di surga karena dengan beratnya menerima wahyu. Al ajru biqadri ta'ab. Pahala atau ganjaran bayaran itu sesuai dengan tingkat kepayahan, tingkat kesibukan. Semakin berat menerimanya, semakin berat pekerjaannya, maka semakin banyak juga bayarannya. Paham sampai sini? Jadi Kanjeng Nabi itu menerima wahyu memang pernah dalam keadaan berat. Terus itu bentuk yang pertama. Wa ahyanan, dan terkadang ya tamatsalu lil malak. Terkadang malaikat itu mengubah diri atau bukan mengubah diri apa ya? Berpenampakan.
untuk saya. Berpenampakan untuk Kanjeng Nabi seperti seorang laki-laki. Di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwasanya malaikat itu tidak pernah berpenampilan yang aneh-aneh kecuali dalam keadaan yang sempurna. Ganteng, wangi, bagus, klemis. Ora pernah guembel ora tahu. Malaikat berpenampilan guembel ora tahu. Golekno wong sing paling gembel lho kene. Ora ana sing koyo ngene iku. Soalnya malaikat itu apa ya? Sebuah makhluk yang latif, makhluk yang lembut gitu. Dia tidak mau berpenampilan jelek ya, ketika membawa wahyu. Pasti berpenampilan yang keren. Fayukallimuni fa'i ma yaqul. Kemudian malaikat yang tadi berpenampilan seperti laki-laki tersebut berbicara pada saya, membawa wahyu dan saya memahami apa yang dibicarakannya. Nah, ini fihi dalil perubahan malaikat menjadi apa? Kaya wong lanang. Fihi dalilun ala annal malaka yatasyakkalu bisyakril bashar. Pernyataan ini adalah dalil bahwasanya malaikat iso ngembo-ngembo. Iso berpenampilan seperti halnya manusia. Ngoten. Qalal mutakallimun, para ulama ahli kalam mengatakan al malaikatu ajsamun ulwiyatun latifah. Para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang memiliki fisik yang latif, yang lembut. Artinya tidak bisa diindra dengan mata biasa. Tatasyakkalu fi ayyi syaklin aradu, karena mereka itu yang lembut berarti dia bisa berubah atau dia bisa membentuk dirinya seperti halnya yang mereka inginkan. Pengen jadi kayak manusia yang ngembong-ngembong jadi manusia. Iku tok sih sak ngertiku ngembong-ngembong jadi setan tak tahu roh. Nah, wal haqqu anna tamatsulal malaki rajulan laisa ma'nahu anna dzatahu inqalabat rajulan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Faktanya malaikat ketika berpenampilan seperti laki-laki yang ganteng tadi, itu bukan berarti jasadnya berubah jadi manusia. Jangan salah artikan. Jasadnya tetap jasad napa malah malaikat. Cuman bagi orang yang melihat seperti yang lanang. Ini perlu kita garis bawahi, ya, perlu kita garis bawahi. Bal ma'nahu annahu dhahara bitilka surah ta'nisan liman yukhatibu. Dia berpenampilan seperti itu agar orang yang diajak bicara itu nyambung, agar orang yang diajak bicara itu nyaman. Jadi asli ini mboten wah terus bariku malaikat tadi kita sudah tahu malaikat itu ajsam latifah. Jasadnya, fisiknya adalah fisik yang lembut, yang tidak bisa diindra dengan mata, yang tidak bisa dipegang. Kemudian ketika dia jadi manusia, itu bukan berarti wah ono dagingnya mbok jiwet-jiwet kena mbok ciwel-ciwel kena mboten saged. Tidak ada ceritanya. Buat cekel watake tembus ije. Paham sampean ya? Paham ya. Bon. Terus fayukallimuni fa'ima yaqul. Terus qalat Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, ini hadisnya selesai nggih, hadisnya selesai. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyi." Sungguh saya pernah melihat Kanjeng Nabi pernah mendapatkan wahyu pada suatu saat. Padahal fil yaumi syadidil bardi, ketika napa? Musim dingin yang sangat, musim dingin yang sangat mencekat. Hingga akhirnya fayasfimu anhu. Ketika itu musim dingin Kanjeng Nabi dapat wahyu, setelah wahyu selesai, apa yang terjadi? Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Musim dingin ngono iku nampa wahyu iso-isone Kanjeng Nabi kemringet. Nah, biasane ngono. Gobyos kaya bar mangan sate wedhus misalnya utawa bar mangan soto gobyos. Kanjeng Nabi itu bisa gembrobyos karena menerima wahyu walaupun di waktu yang sedang napa? Sedang dingin. Nah, ini yang ada di hadis ini hanya dua contoh daripada bentuk-bentuk wahyu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari itu hanya dua tingkah. Yang tadi mithla sholatil jaros, yang kedua malaikat ngembong-ngembong dadi wong lanang. Tapi apakah cuman itu tok? Di dalam Aunul Bari disebutkan walaisal muradu hasrul wahyi fi hatainil halatain.
Yang dimaksudkan sama Rasulullah itu bukan hanya ini saja bentuk wahyu yang diterimanya. Balil ghalib maji'uhu alaihima. Tapi mayoritas wahyu yang diterima oleh Rasulullah, mayoritas dalam dua bentuk ini tadi. Mithla sholatil jaros dan malaikat ngembon-ngembon apa? Wong lanang. Nah ini terus kemudian saya bicarakan. Wa aqsamul wahyi, dan di antara pembagian wahyu. Pertama ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar. Mimpine Nabi ku mesti bener ya. Nah mimpimu sampean berharap mimpi inzalul mani ya. Yang kedua wa nuzulu Israfil awalal bi'tsah kama tsabata fit turuqis shihah. Yang kedua adalah turunnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ku tahu medun jebule. Tahu dolan ning donya. Jadi ora coba bayang nek Israfil ku lapo cangkem ngene terus. Siap-siap kiamat mboten. Malaikat Israfil nggih karena mungkin ya tugas nggih. Pernah juga mendatangi Kanjeng Nabi. Dalam kitab ini Aunul Bari disebutkan malaikat Israfil membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan apakah betul seperti itu. Itu bentuk yang kedua. Yang ketiga wan nafath firru', yaitu ada hembusan yang dihembuskan oleh malaikat Jibril sehingga masuk di dalam hati. Bayangannya ngene, anu HP sampean kirim data lewat Bluetooth atau apa saiki? Sing paling cepat apa? Share it, ya betul. Paham share it ora iki cah cilik-cilik, transfer data. Ora usah ngomong apa-apa. Angger mara jegogok disebul karo malaikat Jibril, tiba-tiba di dalam hati Rasulullah itu sudah ada wahyu. Paham nggih? Jadi model transfer pakai angin tapi ora entut ya. Terus yang keempat wal ilham wat taklim lailatal Isra bila wasithah. Ilham dan pembicaraan antara Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ketika malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Nah, ini diantara salah satu bentuk-bentuk wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah ada yang lain? Al Imam Al Halimi mengatakan, Al Halimi ha lam ya mim ya. Annal wahya kana ya'tihi ala sittatin wa arba'ina naw'an. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah bentuknya itu sampai 46 macam bentuk atau 46 macam metode. Jadi malaikat itu gawone boh apa ora kita enggak tahu nggih. Kita enggak tahu. Pokoknya ada 46 macam. Ada sekitar 46 macam atau 46 cara Kanjeng Nabi menerima wahyu. Tadi saya katakan bahwasanya malaikat Israfil pernah turun membawa wahyu. Kita sepakat bahwasanya Kanjeng Nabi itu dan para al-anbiya wal mursalin itu menerima wahyu melalui sinten? Malaikat Jibril. Ini ta'arud, koyok-koyok ono perbedaan pendapat. Maka yang benar bagaimana? Apakah betul seperti yang dikatakan mu'alif Aunul Bari bahwasanya malaikat Israfil pernah membawa wahyu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ini saya bacakan hadisnya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa indahu Jibril. Suatu saat ketika Kanjeng Nabi itu sedang duduk-duduk, di depan beliau ada malaikat Jibril. Ngobrol sama malaikat Jibril. Idh sami'a naqidhan minas sama' min fauq. Tiba-tiba terdengar suara dari arah langit. Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril lagi ngobrol. Ono suara saka langit. Farafa'a Jibril basarahu ila sama'. Maka Jibril mengangkat pandangannya ke arah langit. Faqal ya Muhammad, hadza malakun qad nazal wa lam yanzil ilal ardi qattu. Wahai Muhammad, ketahuilah ini suara adalah suara malaikat yang belum pernah dolan ning bumi. Yang belum pernah dolan di bumi. Hari ini dia turun. Qal fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tersebut datang dan mendatangi Rasulullah. Terus melu nongkrong itu. Kan wong loro terus melu nongkrong ya. Nongkrongnya piye? Apakah bagi sebatnya, apa bagi kopinya? Enggak. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, absyir binuraini utituhuma
lam yu'tihima nabiyyun qablak. Bahagialah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang akan aku berikan kepadamu. Yang mana cahaya tersebut tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Dua cahaya yang dibawa malaikat tersebut apa? Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir daripada surat Baqarah. Lillahi ma fis samawati loh. Ya, gitu. Lan tuqra'a harfan minhuma illa utituhuma, dan tidak pernah huruf-huruf dari Fatihah dan akhir Baqarah pernah dibacakan sebelumnya. Baru ini saya bacakan. Nah, malaikat ini siapa yang dimaksud? Para ulama mengatakan bahwasanya itu malaikat Israfil. Maka dari sini ini hadis yang pertama. Berarti memberikan isyarat bahwasanya malaikat Israfil lah yang membawa kepada Rasulullah surah Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Tapi kita harus lihat hadis yang lain yang hampir sama isinya. Jalasa Jibril ilan Nabi. Suatu saat Jibril ngobrol sama Kanjeng Nabi. Fanadhara ila sama. Dia melihat ke langit. Faidzan malakun yanzil. Kemudian tiba-tiba ada malaikat lain yang turun. Faqala lahu Jibril. Maka Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, hadzal malak ma nazala mundzu khuliqa qabla hadhis sa'ah. Malaikat ini sebelumnya belum pernah sama sekali turun ke dunia ini. Falamma nazal, ketika malaikat itu turun, qol ya Muhammad, wahai Muhammad, arsalani ilaika rabbuk. Sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutusku ke sini. Apa yang dibawa? Wahyu apa yang dibawa oleh malaikat Israfil? Allah itu bertanya sama Kanjeng Nabi melalui lesannya malaikat Israfil. Amalakan ja'alaka am abdan rasulah. Amalikan ja'alaka am abdan rasulah. Wahai Muhammad, apakah kamu ingin dijadikan sebagai nabi yang raja, nabi yang digdaya, kekuasaannya dari ujung bumi barat sampai ujung bumi yang timur? Am abdan rasulah, ataukah kamu ingin dijadikan sebagai nabi yang dianggap sebagai hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala? Tawarannya loro. Dadi raja, nabi sing raja apa nabi sing ngawula marang Gusti Allah. Terus karena di situ ada bestinya Kanjeng Nabi, siapa? Malaikat Jibril. Qala lahu Jibril, tawadhu li rabbika ya Muhammad. Muhammad, sing tawadhu ae, aja dadi raja. Aja dadi raja. Faqala Rasulullah, la bal abdan rasulah. Saya tidak ingin menjadi raja, tapi saya ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendasari cerita tadi bahwasanya malaikat Israfil pernah membawa wahyu untuk siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu dongeng lah. Silahkan mau mau dipercaya atau tidak, tapi khilaf ulama nggih, apakah malaikat Israfil betul-betul yang membawa Fatihah atau enggak, itu nanti pembahasan yang lain. Terus di dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya yang pertama annas su'al anil kaifiyah li talabit tuma'ninah la yaqdahu fil yaqin. Bahwasanya pertanyaan yang dilontarkan oleh Harith bin siapa tadi? Hisham, yaitu saudara kandungnya Abu Jahal, itu pertanyaan yang menunjukkan bukannya ada kemamangan di dalam keyakinan beliau, tapi agar hatinya menjadi tambah yakin. Litumakninah, biar tambah yakin. Kayak dene dawe Nabi Ibrahim ketika iki lho sing fakut arba'atan minat thairi, sadurunge iku apa? Wa idh qala kaifatuhil mauta. Ya, Nabi Ibrahim bertanya sama Allah, ya Allah, kaifatuhil mauta, bagaimana panjenengan menghidupkan barang yang mati. Qala awalam tu'min, lha kowe ra iman toh Ibrahim dadi kana Gusti Allah. Qala walakil liyatma'inna qalbi, mboten Gusti kula tetep iman, teman liyatma'inna qalbi, supaya hati saya lebih tumakninah, lebih anteng, lebih yakin. Jadi kadang pertanyaan seperti itu perlu dilontarkan biar kita yakin, biar kita
Seperti Anda itu bertanya misalnya, Allah itu ada apa enggak? Ya sih silahkan. Tapi konsepnya bukan karena syak, konsepnya bukan karena apa? Mamang, tapi konsepnya biar agar kita apa? Tambah yakin dengan wujudullah. Itu boleh. Tapi dari awalnya keliru, karena mamang wes ora bakal ketemu, ora bakal ketemu. Terus wajawazus su'al an ahwalil anbiya minal wahyi wa ghairihi. Yang kedua bertanya tentang keadaan para nabi terkait wahyu atau yang lainnya itu boleh, tidak masalah. Nabi kunyen ditakoni. Berarti di sini ada faedah yang lain. Nek Anda orang alim, Anda itu kiai, nek ditakoni ojo nesu, ojo emosi. Dijawab saisone. Terus wa annal mas'ula anhu idza kana dza aqsamin yadhkurul mujib fi awwali jawabihi ma yaqtadi tafsil. Ini tentang tata cara menjawab. Jika pertanyaannya itu membutuhkan jawaban yang tafsil, maka sebagai orang yang pintar kasih jawaban yang tafsil. Makanya kanjeng Nabi dawuh ahyanan, terkadang. Itu sudah memberikan isyarat, berarti jawaban ini banyak ini, kan gitu kan. Nah, seperti itu, ojo sampean, oh itu gini, tapi nak iso gini. Ya iku beda. Jadi bingung nih sing nampa jawaban. Terus apa lagi? Wes pokoknya ngono lah. Warwatu hadzal hadis madaniyun. Rawi-rawi hadis di dalam sanad hadis ini semuanya adalah orang Madinah. Bon, kita lanjut. Ana Aisyah ta ummil mukminin radhiyallahu anhu qalat. Dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Awwaluma utawi kawitane barang. Awwaluma utawi kawitane barang budia. Kang den kawiti. Kang den kawiti bihi kelawan ma. Sekedap. Bihi kelawan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal wahyi. Saking wahyu. Bayane saking wahyu. Minal wahyi bayane saking wahyu. Ar-ru'ya kan tadi awaluma utawi khobare ndi ar-ru'ya iku ngimpi. As-solihatu kang bagus. Ar-ru'ya iku ngimpi as-solihatu kang bagus fin naumi ing dalem turu. Nah, di sini saya sambil cerita karena hadis ini panjang sambil kasih keterangan nggih. Kenapa Sayyidah Aisyah mengatakan ar-ru'ya as-solihah? Karena ru'ya itu ada dua, ada yang ru'ya solihah yang mana itu mimpi baik. Dan ada ru'ya al-kadzibah, mimpi bohong. Kalau dalam bahasa Al-Quran, qalu adghatsu ahlam, mimpi atau bunga tidur saja ya. Seperti Anda mimpi sedang wik-wik, itu adghatsu ahlam pasti ya. Apalagi sudah tersentuh sama jin itu, hati-hati. Nah, kita harus tahu. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya pertama kali sebelum Kanjeng Nabi menerima wahyu secara langsung dari Allah melalui sinten? Malaikat Jibril itu diawali dengan kode-kode. Diawali dengan muqaddimah. Sadurunge Nabi jadi muqaddimah. Apa itu? Ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang benar. Nah, di sini ada yang menarik. Wa kanat muddatur ru'ya sittatu asyhur fima hakahul Baihaqi. Di dalam riwayatnya Imam Baihaqi, mimpi ini berulang-ulang terus selama 6 bulan. Wong sampean nak mimpi lagi ping 3 wae rasane percaya ya. Apa meneh iki 6 sasi berturut-turut. Ngimpi dengan mimpi yang sama. Jadi ini sudah menunjukkan iki lho, SK dadi nabi medun. SK meh dadi rasul wis medun. SK tak sampean surat keputusan. Nah, surat pengangkatan menjadi nabi dan rasul sudah akan turun diawali dengan mimpi. 6 sasi podo persis ora berubah-ubah. Ini dalam riwayatnya Imam Baihaqi. Maka karena dimulai dari 6 bulan, ini tepatnya mulai bulan apa?
Fahina idzin fayakunu ibtida'un nubuwah birru'ya hasala fi syahri Rabiul Awal wa huwa syahru maulidihi. Maka dari itu jika memang dihitung 6 bulan itu dihitung sebagai kenabian, kan tadi bahasa Sayyidah Aisyah itu mengatakan Kanjeng Nabi itu sudah jadi nabi mulai dari mimpi. Ini pemahaman yang beda loh ya. Kalau kita kan pemahamannya selama ini mulai jadi nabi dan rasul ketika malaikat Jibril turun. Tapi dari bahasanya Sayyidah Aisyah kita bisa menangkap bahwasanya Kanjeng Nabi itu sudah mau diangkat jadi nabi sudah 6 bulan sebelumnya. Mulai kapan itu? Mulai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, poso jadi nabi. Ramadan jadi nabi yang asli. Kalau yang itu tadi masih apa jenenge? Tautiah atau muqaddimah dikasih kisi-kisi ya iki lho meh dadi nabi, siap-siap udah 6 sasi tak ngimpi sing padha terus. Terus kemudian di bulan ketujuhnya diangkat menjadi nabi. Wa buti'a bidzalika liyakuna tamhidan wa tauti'atan lil yaqdhah. Mimpi tersebut menjadi pembuka atau menjadi muqaddimah daripada wahyu-wahyu yang akan diterima oleh Kanjeng Nabi secara yaqdhah, secara sadar. Tsumma muhitalahu fil yaqdhati aidan ru'yatad dawi wasima as-sauti wa salamil hajar. Bahkan ketika detik-detik menuju Kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat Jibril secara langsung, bukan melalui mimpi atau menerima wahyu secara langsung bukan melalui mimpi, itu sudah melihat hal-hal yang aneh. Yang pertama ru'yatud daw. Suatu saat Kanjeng Nabi itu melihat ada cahaya pancaran yang terang benderang. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ceritanya gini. Suatu saat Kanjeng Nabi ngendikan oleh Sayyidah Khadijah, "Inni aradau'an wa asma'u sauta." Aku tuh kalau jalan-jalan itu sering lihat cahaya, sering mendengar suara, tapi gak ono wonge. Ono cahayane tapi ora ono wonge. Wa inni akhsha ayyaku nabi junan. Dan saya takut apa yang saya lihat, fenomena yang saya dengar ini adalah tanda-tanda bahwa saya ini gila atau kena jin. Kanjeng Nabi suudon be awake dhewe, medine edan. Kene kan malah itu golek edane kan itu. Akhirnya Sayyidah Khadijah mengatakan lam yakunillahu liyaf'ala dzalika bika ya ibna Abdillah. Sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat demikian kepada Anda wahai suamiku. Jenengan itu orang baik, gak mungkin jenengan itu wong edan. Sing ngarani jenengan edan iku wong edan, ngono lho kasarane, paham ya? Ini bojo sing support itu ya. Untung bojone Sayyidah Khadijah. Bojone ngerti ana koyo ngono iku ora stres, ora melu gendeng. Beda nek bojone wong saiki ya. Melu gendeng, melu edan, melu stres dhewe. Wong njaluk pengayem-ngayem ati malah dari digawe stres. Pun. Itu. Terus Kanjeng Nabi sebelum menjadi nabi dan di bulan-bulan sebelum menjadi nabi mendengarkan apa? Wasalamul hajar. Mendengarkan batu bisa menguluk salam dengan Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi tok sing krungu, sing liyane ora krungu. Jadi di sini apa namanya? Nanti ada pembahasannya. Pun. La yara ora pirsa utawa ora ngimpi sapa Kanjeng Nabi. La yara ora fakana nggih, fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi la yara, iku ora ngimpi sapa Kanjeng Nabi. La yara iku ora ngimpi sapa Kanjeng Nabi ru'ya ing siji ngimpi. Ru'ya ing siji ngimpi illa jaat kejaba teka apa ru'ya kejaba teka apa ru'ya mithla falaqis subhi ing kaya padane muncule subuh mleteke subuh mithla falaqis subhi ing kaya padane mleteke utawa muncule subuh alias waktu pagi. Bahasanya Sayyidah Aisyah, mimpi ini tidak seperti mimpi yang biasa. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Kanjeng Nabi tidak pernah bermimpi kecuali mimpinya itu
jelas sekali bagaikan matahari mentari apa menyingsing. Matahari mau muncul. Jadi beda nggih mimpine Nabi dengan mimpine wong sing gak nabi. Saya tanya pada Anda jujur wae, sampean ngimpi hek ta ora? Nggih, jelas ora. Seringing blawur ya. Ta? Bahkan ketika tangi kon nyeritakno detile ora iso. Nah, tapi kan Nabi mboten, jelas detil dan itu sangat-sangat terang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perumpamaan mithla falaqi subh itu paling tepat. Summa hubbiba ilaihil khola, wallahu a'lamu bisawab. Saya minta izin untuk yang besok subuh, monggo diisi yang lain, mau maulid atau apa, karena mungkin saya masih perjalanan dari Purbalingga nyuwun dongane mawon, mugi-mugi selamat iso balik tekan kene, awane iso futsalan bareng mah, alhamdulillah. Nggih, dan kita meneruskan tajridus sore. Disiapke nggih acara-acarane nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.